Halo sahabat Karisma, selamat datang di podcast Karisma di forum komunikasi agronomis ini atau FKA. Kita bisa sharing banyak hal seputar dunia pertanian, perkembangan teknologi, edukasi, dan berbagai isu pertanian. Jangan lupa untuk share podcast ini ke komunitas pertanian maupun kerabat kalian. Bersama dengan saya, Ibnu Storo, di episode kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Yoyo selaku marketing PT WPKA atau Wahana Pundi Karsa Abadi, dan juga Bapak Heri selaku direktur dari PT Wahana Pundi Karsa Abadi. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, Pak Yoyo dan Pak Heri. Jadi kebetulan bapak-bapak ini kan sangat aktif sekali, mobile sekali untuk lihat kondisi di lapangan ya para petani kita ya. Ya. Ya, jadi saat ini memang petani-petani kita itu banyak yang mengeluh ya, karena kondisi iklim atau cuaca yang tidak menentu. Kadang hujannya sangat deras sekali, terus diikuti dengan panas nih, sehingga mau tidak mau ini juga menjadi kendala untuk petani, karena ini yang di luar kontrol petani, Pak ya. Jadi di luar kontrol petani, sehingga produktivitas komoditi pertanian ini sangat berpengaruh sekali. Bagaimana menurut Pak Yoyo ini? Pak Yoyo dulu kayaknya ini ya. Ya, oke, Mas Ibnu. Memang beberapa tahun ya ke belakang kondisi iklim kita ini sangat berubah dari patokan yang sebelumnya. Jadi contoh, kalau musim hujan itu biasanya di bulan-bulan Oktober ya, Oktober, September itu mulai Oktober, November. Nah sekarang ini pun di kemarau malah lebih panjang. Juga di musim penghujan kemaraunya ini luar biasa panasnya. Sehingga kalau boleh dilihat tanaman itu stres apa enggak, orang aja stres. Apalagi tanaman kan gitu. Iya. Ya dengan yang bentuknya kecil. Nah terus dia juga butuh yang ekstra sekali untuk perawatannya. Ya tentunya secara nggak langsung bahwa kondisi iklim yang kita hadapi sekarang ini sangat sekali membuat tanaman itu banyak mengalami hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya kalau stres sudah pasti, ya kan. Jadi bagaimana untuk menyiasati itu, begitu. Jadi kalau kita kepingin itu harus baik, paling tidak kita harus perhatikan bagaimana untuk merawat pada situasi yang seperti ini. Menurut pengamatan Pak Heri, bagaimana Pak dengan kondisi yang Ya, sekarang ini, gini Pak? ya. Terutama kalau kita menganalogikan kayak seperti manusia, kayak dengan situasi iklim yang tidak menentu, kadang panas, hujan, deras, banjir, kadang-kadang. Ini kalau kita menganalogikan ya harus sehat. Lah sehatnya tanaman ini dari mana ya? Dari media tanamannya harus lebih memenuhi syarat dengan pertumbuhan tanaman. Nah, sekarang ini kayaknya untuk menuju ke situ agak susah, soalnya kebutuhan makanannya untuk tanaman aja kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, kayak pupuk ya kurang mungkin ya untuk yang subsidi itu. Jadi petaninya harus mensiasati, misalkan ada tambahan-tambahan pupuk yang dari luar, dari apa, yang non subsidi lah ya,
nanomisi atau suplemen supaya tanaman itu sehat. Untuk mengkondisikan dengan Ya, cuaca yang ekstrim itu Pak ya. Supaya sehat tanamannya gitu. Saya kira itu. Iya, baik, memang ya saat ini petani memang banyak mengeluh, terutama ini petani-petani horti, Pak. Ya, jadi dengan kondisi yang saat ini mudah berubah, jadi tentunya tanaman itu sangat mengalami stres dan pertumbuhan kadang-kadang lambat atau tidak normal ya. Terutama dikarenakan ya kondisi cuaca yang ekstrim. Nah, menurut Bapak sekalian, seberapa besar pengaruhnya pengaruh lingkungan terhadap produktivitas tanaman budidaya, Pak Yoyo? Ya memang kalau melihat situasi yang seperti ini ya, dalam hal ini tentunya masalah kelembapan itu menjadi faktor utama. Jadi kelembapan itu di mana pada saat dia hujan, dia posisinya dia itu basah, lalu saat dia itu pas panas, dia itu posisinya sangat kering. Nah, faktor-faktor ini tentunya akan mempengaruhi kondisi lingkungan tanaman. Nah, secara langsung itu adalah boleh dikatakan di dalam tanahnya sendiri. Ya, tanah pada saat kena hujan dia itu akan mekar, dan itu kondisinya kan akan lebih bagus ya, harum gitu biasanya kalau baunya. Tapi saat kena panas dia itu mengering, dan ini membuat akar itu tidak bisa berkembang untuk menyerap suatu unsur hara, dia akan terkendala. Nah, di sini memang diperlukan suatu terobosan lah paling tidak ya, atau suatu hal yang harus diaplikasikan supaya kondisi tanah dan lingkungannya ini bisa stabil. Nah, faktor-faktor ini sebenarnya banyak yang bisa mempengaruhi. Sebagai contoh, mungkin di sini adalah pH, di pH tanahnya ya, atau di pH lingkungannya dia secara tanaman dalam skup kecil ya, bukan secara keseluruhan. Tanaman itu kan berdiri sendiri-sendiri tuh, tapi dalam bentuk kelompok ya. Akar itu tidak bisa menyerap akhirnya untuk unsur hara. Walaupun itu akan diberikan pemberian pupuk-pupuk yang bagus, tapi memang dia nggak stabil di dalam kondisi dengan lingkungan seperti tadi, yang nggak akan bisa efektif. Selain dipengaruhi oleh faktor cuaca yang ekstrim, Pak, banyak petani juga mengeluhkan kondisi tanah. Jadi kondisi tanah yang tidak lagi seproduktif dulu, itu bahasanya petani. Ya. Nah, menurut Bapak, fenomena yang terjadi saat ini sebenarnya karena pengaruh cuaca atau memang terjadi penurunan kesuburan tanah, sehingga dampak mungkin dari ini ya, dari pemakaian pupuk yang berlebihan yang saat ini ya, petani kalau ngasih pupuk bisa sangat over sekali. Nah, ya. Apa pengaruh itu kira-kira? Ya Pak Ibnu, kalau mengutip dari datanya ini kan memang, tapi saya lupa ya kapan tuh data itu muncul, tapi dalam hal ini itu bahwa status tanah di Indonesia itu sekarang itu mengalami suatu tingkat keasaman yang tinggi. Kenapa terjadi hal itu? Karena selama ini petani kita itu cenderung memberikan pupuk ini yang kimia, dalam bentuk kimia. Nah, pemberian pupuknya ini itu kan kadang-kadang melebihi dari takaran. Kebanyakan sih kalau ke tanaman horti itu lebih banyak sih pemberian pupuknya, sehingga di situ kayaknya pesta pora kita tuh mau membuang duit untuk membayar pupuk. Atau Kan asumsi begitu. petani mungkin kalau dipupuk banyak nih pertumbuhannya Ya, semakin ya, bagus betul. gitu. Ya, Betul. betul. Itu memang rata-rata berasumsi seperti itu. Tapi kan Padahal tidak harus tidak begitu seperti itu, gitu kan. ya. Karena Kan ada takaran kan Iya, ya. benar. Nah, takaran. Kalau saya juga baca literasi itu ya, satu tanaman itu sebenarnya tidak membutuhkan pupuk yang demikian besar atau banyak. Tapi kalau kita memberikan jumlah yang gede itu kan banyak sekali yang akhirnya bisa menguap, bisa mengendap pupuknya itu ya. Nah, kalau yang menguap sih nggak masalah, kebanyakan yang menguap unsur N. Tapi kalau P dan K dan C amino dia lebih banyak mengendap. Nah, kalau sudah mengendap dan itu terus diberikan pada lapisan tanah kedap, itu akan muncul yang namanya lapisan berwarna gelap yang bersifat racun.
Nah, tergantung nih kedalamannya itu. Kalau terjadi suatu musim yang panas, ya, dan panasnya itu sangat sekali, sampai tembus kepada lapisan itu, dia akan mengalami satu penguapan. Nah, penguapan ini yang membawa efek kepada tanaman menjadi layu. Nah, layu, orang-orang berasumsi bahwa ini adalah, wah, karena kena serangan jamur nih mungkin ya, atau serangan ini diapli pakai fungisida. Padahal enggak. Ini adalah faktor dari dalam tanah. Nah, untuk mengatasi itu, kita tuh ada sebetulnya untuk bisa memberikan solusi kepada itu. Selain secara mekanisasi kalau memang diperlukan. Dengan melakukan penyingkalan yang agak dalam. Jadi bisa dibalik ya, dibalik. dibaca. Nah, seperti itu Pak Ibnu. Jumlah pupuk yang diberikan itu kalau kita tidak melihat kondisi tanah, artinya ini juga percuma Pak ya. Percuma. Harusnya Pemborosan. kita Pemborosan. pupuknya berapa, kondisi tanah seperti apa dulu gitu Ya, ya. Jadi sebelum dipupuk harus Lihat dulu. tanah harus dilihat dulu. Dilihat atau dulu betul. pH-nya, kelembapannya gitu. Sehingga nyambung Syarat nggak? pupuknya berapa yang harus dikasih begitu Nah, ya. betul. Seperti Itu itu. yang optimal Ya. Dari dan ideal gitu ya. Dan Baik. ideal. Jadi memang pupuk banyak tidak menjamin tanaman akan tumbuh dengan maksimal begitu betul, Pak ya. betul. Ya. Ya. Baik, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini banyak pembahasan yang lebih menarik seputar solusi yang selalu kita hadapi. Ini bapak-bapak petani kita, jadi akan kita lanjut ke sesi berikutnya. Jangan kemana-mana dulu.